You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kesempatan sore hari ini, Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani teman-teman di Ukrida pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas eksposisi. Kita sama-sama akan melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Secara khusus, sore hari ini saya memberi judul Doa untuk mengalami kasih Allah. Kita akan melihat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Baik, mari kita sama-sama membaca. Kalau kalian ada Alkitab, saya mengajak kalian untuk membukanya. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kalian membaca bagian-bagian sebelumnya di dalam kitab Efesus, kalian tentunya akan menemukan bahwa Efesus pasal yang pertama juga ada doa yang Paulus sampaikan. Jadi kalau kalian membaca dari Efesus 1, teman-teman bisa melihat itu di dalam ayat yang kalian bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Apa yang mau saya sampaikan mengawali kita belajar bersama dari Efesus pasal 3 ini, teman-teman bisa melihat bagaimana Rasul Paulus adalah seorang yang menaikkan doanya kepada Tuhan. Dan menarik sekali,
Karena ini bukan hanya di kitab ini muncul doanya Paulus, tapi kalau kalian melihat surat-surat yang Paulus tulis, maka doa menjadi satu bagian penting di dalam suratnya. Secara khusus, di dalam Efesus ada beberapa kali Paulus menyampaikan doa di pasal pertama, lalu nanti di pasal yang ketiga yang baru kita baca, dan nanti di pasal yang ke-6 Paulus meminta jemaat mendoakan dia. Jemaat mendoakan supaya melalui hidup Paulus pemberitaan Injil bisa disampaikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat dulu ya. Kalau kalian memakai misalnya buku Memulai Hidup Baru dalam bahan PA, dalam bahan KTB atau kelompok kecil, maka ada bab tentang berdoa. Nah, saya mengutip kalimat apa itu doa. Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Jadi, kalau bicara tentang doa, ini bukan sebuah ritual semata-mata, tetapi saya menggarisbawahi adalah sebuah relasi yang hidup dengan Allah. Nah, teman-teman Rasul Paulus adalah seorang yang berdoa. Dan waktu dia melayani, di dalam pelayanannya pun dia mendoakan jemaat yang dia layani. Nah, saya berpikir bagi kita yang mungkin terlibat dalam pelayanan, dalam kepanitiaan, atau mungkin juga di dalam aktivitas melayani satu sama lain, biarlah benar-benar doa menjadi bagian penting yang bukan basa-basi, tetapi sebuah respon dari hati yang sudah mengalami Allah yang hadir, Allah yang hidup, yang membawa kita dalam persekutuan dengan Dia. Jadi doa bicara relasi, teman-teman. Nah, saya ingin mengajak lebih jauh lagi melihat tentang doa. Saya mengutip seorang bernama John Stott. Dalam bukunya, Tafsiran untuk Kitab Efesus, John Stott mengatakan begini. Cara terbaik untuk mengetahui apa yang dikhawatirkan dan diharapkan oleh seorang Kristen adalah dengan memperhatikan doanya. Nah, coba teman-teman evaluasi deh. Doamu, sebenarnya waktu kamu mendoakan itu jadi isi doamu. Kalau itu bisa ditulis, apa yang kamu doakan misalnya seminggu ini, sebenarnya itulah yang menjadi hal yang mungkin teman-teman harapkan, atau juga menjadi hal yang kita khawatirkan. Jadi cara terbaik mengetahui kondisi seseorang sebenarnya dengar doanya ya. Tapi kalau dia nggak doa depan umum, ya siapa yang tahu ya. Apakah mungkin teman-teman sekarang sedang khawatir dengan studimu? Atau mungkin sedang khawatir dengan masa depan di tengah situasi ini? Atau mungkin sudah mulai bosan sehingga doanya, Tuhan kapan segera selesai? Jadi melalui doa kita itu menyatakan sebenarnya apa yang menjadi bagian yang kita alami. Dan di sisi yang lain, doa ini juga mengungkapkan keinginan ya. Jadi kalau kita melihat dimensi-dimensi doa ini dan mencoba melihat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, sekali lagi saya ingin mengajak kita memperhatikan. Nah, saya coba fokus kepada dua doa Paulus dalam bagian ini. Teman-teman lihat sebentar ya. Di dalam slide saya tuliskan, ini adalah doanya Paulus untuk jemaat. Bagi saya ini menarik nih. Paulus bukan cuma senang traveling, pelayanan ke Efesus, merintis jemaat di sini, merintis jemaat di sana, tetapi ada relasi yang indah antara Paulus dengan orang-orang yang dia layani. Sehingga di dalam doa-doanya, kita terlihat dengan jelas concern Paulus, perhatian Paulus untuk jemaat yang dia layani. Itu muncul yang saya katakan tadi di banyak suratnya. Semua ada bagian-bagian doa biasanya yang Paulus sampaikan. Nah, di kitab Efesus sampai 2 kali. Makanya saya menuliskan yang pertama, Efesus 1. Kalau teman-teman baca dengan detail, itu adalah doa untuk pengertian. Doa untuk pemahaman. Secara khusus itu di pasal yang pertama ayat yang ke-18.
Dan supaya maksudnya supaya Allah, jadi Paulus berdoa supaya Allah menjadikan mata hatimu, mata hati jemaat Efesus terang, agar kamu mengerti pengharapan. Jadi doa untuk mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya. Nah, Efesus pasal yang ketiga, doanya muncul lagi, masih sama. Doa untuk jemaat Efesus. Tapi kali ini, perhatikan. Dia berdoa supaya mereka mengalami. Supaya mereka benar-benar bukan hanya tahu, tetapi mengalami. Apa yang dialami adalah pengenalan akan Allah dan boleh mengalami siapa Allah dalam hidup mereka. Nah teman-teman, waktu saya melihat ini tentunya indah sekali ya. Kalau engkau Tuhan izinkan berdoa bagi orang lain, apa yang kau doakan? Kalau teman-teman menjadi pengurus misalnya, atau teman-teman menjadi pelayan, ketika engkau melayani Tuhan dan jemaat Tuhan, apa yang menjadi doamu? Saya rindu doa Paulus ini boleh juga menjadi salah satu model bagi doa kita. Kita berdoa bukan hanya agar orang-orang yang kita layani mengerti hal-hal yang dasar tentang kekristenan, tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang relasi dengan Tuhan. Tapi Paulus juga berdoa supaya mereka mengalami. Dan pengalaman itu akan menolong mereka untuk terus maju mengikut Tuhan. Nah, kita fokus kepada Efesus 3 ayat 14-21. Secara khusus Abang membagi bagian ini dalam 3 bagian besar. Kalian bisa lihat ya. Pengantar doanya itu ayat 14-16a. Lalu nanti kita melihat isi doanya ayat 16b-19. Dan kesimpulan doanya ayat 20-21. Bagian kesimpulan ini biasa disebut sebagai doksologi. Doa pujian kepada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat juga bagian itu ya. Nah, mari kita masuk bagian yang pertama terlebih dahulu. Pengantar doanya. Nah, teman-teman perhatikan apa yang menjadi pengantar doanya. Maksudnya begini. Sebelum Paulus meminta, yang menarik bagi saya adalah Paulus kenal siapa Allah yang kepadanya dia meminta. Dan Paulus bukan hanya itu. Kalau kalian perhatikan, dimulai dengan kata ini kan, itulah sebabnya. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia, itulah sebabnya, sebab yang mana? Dalam bahasa tulisan, kalau ada kata itulah sebabnya, berarti ada bagian sebelumnya yang mendasari kenapa akhirnya Paulus masuk ke bagian ini. Makanya saya menuliskan ini pengantar doanya. Apa sih yang melatar belakangi Paulus berdoa? Nah, tentunya apa yang sudah ditulis di pasal yang pertama Efesus, pasal yang kedua, dan bahkan pasal yang ketiga bagian sebelumnya. Nah, apa sih yang Paulus sampaikan di dalam surat Efesus? Surat Efesus sebenarnya menjadi surat yang menarik karena ini terdapat intisari pengajaran Kristiani. Kalian bisa lihat tentang Allah ada, tentang Yesus ada, tentang Roh Kudus ada. Itu pasal 1. Lalu kemudian kalian bisa melihat lagi bagaimana rencana Allah yang kekal itu dituliskan di dalam Efesus pasal 1 misalnya, di dalam ayatnya yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Sebenarnya apa sih pemahaman itu? Itu yang kita biasa doakan. Datanglah kerajaanmu. Jadi, dalam surat ini, Paulus menjelaskan bahwa Allah yang adalah Allah yang merencanakan segalanya, tetapi kemudian realitanya manusia berontak kepada Allah, jatuh dalam dosa, itulah pasal 2. Tapi kemudian perhatikan di pasal yang kedua, kita lihat juga bagaimana Kristus menebus manusia.
yang sudah berdosa, sehingga kita didamaikan dengan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Selanjutnya, perhatikan Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi kita diperdamaikan dengan sesama. Dan bukan hanya itu, Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kita sudah melihat bagaimana Allah melanjutkan pekerjaannya di dalam dan melalui institusi yang namanya gereja. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, perhatikan Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita. Nah, kita ini berarti seluruh umat Allah, gereja Tuhan, beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi teman-teman bisa nyambung ya. Mulai dari Efesus 1, Allah punya rencana yang indah. Efesus 2, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi kemudian Allah menyediakan jalan keselamatan. Di dalam Kristus kita didamaikan dengan Allah. Efesus 3, bahwa melalui kita, begitu ya. Di dalam ayat 12 tadi, di dalam Dia kita beroleh keberanian, karena itu kita boleh datang menghampiri Allah. Maka saya melihat sampai di ayat 14, Paulus menggunakan istilah, itulah sebabnya. Sebabnya apa? Semua yang tadi. Karena kita sudah ditebus, kita sekarang boleh datang dengan penuh keberanian kepada Allah. Itulah sebabnya. Teman-teman, Paulus tahu persis apa yang mendasari kenapa dia bisa berdoa. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya, bayangkan tuh umat Israel zaman dulu nggak bisa tuh langsung doa sama Tuhan. Harus lewat imam, harus bawa kurban. Datang kepada Tuhan, ke dalam bait Tuhan selalu mesti bawa kurban dan segalanya. Tetapi Paulus menyatakan bahwa tidak demikian lagi. Di dalam Kristus kita punya akses, kita punya keberanian percaya, kita boleh datang kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Karena itu dia katakan itulah sebabnya. Teman-teman, saya berharap kita serius waktu kita berdoa. Itu kesempatan yang Tuhan berikan, yang karena Dia sudah memberikan penebusan itu buat kita. Kenapa engkau dan saya bisa datang berdoa? Kapan saja, di mana saja. Bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu bawa kurban, tidak perlu pergi ke Yerusalem. Kita bisa berdoa kepada Dia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, karena itulah Paulus menjelaskan ya. Itulah sebabnya. Jadi saya waktu merenungkan dua kata ini dalam banget gitu. Kenapa saya boleh berdoa, kata Paulus? Sebabnya adalah karena engkau Tuhan yang buka akses itu. Dan sesudah itulah baru dia masuk ya. Itulah sebabnya saya sujud, kata Paulus, kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Perhatikan, Paulus kenal siapa Allah yang kepadanya dia berdoa. Teman-teman, doa itu bukan mantra. Kekristenan bukan doanya kayak mantra. Tutup mata ya, lalu komat kamit. Kadang-kadang banyak doa yang mungkin kita udah hafal kali ya. Doa makan gitu ya. Tuhan berkati makan ini jadi amin gitu. Kadang-kadang dengan cepat kita sampaikan, kita sebutkan. Tapi pertanyaannya itu basa-basi, ritual, atau benar-benar kita tahu kita sedang datang kepada Allah. Dan ini yang Paulus nyatakan. Dia sujud kepada Bapa. Dia berani datang kepada Bapa karena Bapa yang sudah membuka jalan. Dan dia datang dengan sikap yang luar biasa. Sujud kepada Bapa. Dan dia berdoa. Aku berdoa supaya Ia. Jadi dia tahu sekali lagi ya. Bahwa yang menjawab doa itu bukanlah Allah yang lain. Bukan Allah berhala-berhala. Tapi Paulus berdoa kepada Allah yang punya segala sesuatu. Dan Dia Allah yang punya segala kekayaan kemuliaan. Wah, indah banget kalau kita bisa memahami seperti ini ya. Kita datang kepada Tuhan yang kita kenal. Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Karena itu saya pikir mari kita belajar berseru kepada Tuhan ya. Kalau nggak kelihatan tulisannya bisa digedein tuh. Ini sebenarnya Yesaya 59 ayat yang pertama dalam terjemahan Alkitab yang bebas yang disebut dengan firman Allah yang hidup.
Dengar, lengan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan kamu, dan telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan kamu. Ia dapat mendengar bila kamu berseru. Mari teman-teman, kita punya dasar, kita punya alasan yang sangat cukup untuk berdoa. Jangan malas berdoa. Kalau jadi orang Kristen, udah dikasih akses itu kayak gitu ya. Tuhan sudah kasih akses, tidak usah bawa korban, semuanya sudah cukup dalam Kristus. Kitanya yang malah nggak mau berdoa, malas berdoa, atau doa kita hanya sekadar ritual. Kita lupa bahwa sebenarnya kita berdoa di dalam Kristus yang kita kenal. Dia Tuhan kita. Kita datang kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Nama menunjukkan pribadinya. Jadi nama Yesus menunjukkan pribadinya Yesus. Ya, kita datang kepada Dia. Dan Dia Allah yang maha kaya. Ya sebenarnya kalau pengantarnya aja udah begini, isi doanya jadi bukannya nggak penting ya, tapi jadi kayak mau minta apa lagi sih? Kalau kamu datang kepada orang terkaya misalnya untuk minta sesuatu kepada dia dan tidak ada orang lain di dunia yang bisa memberikan cuma dia, maka begitu datang dan dia bilang oke saya kasih, apalagi yang kita butuh? Ya. Jadi sebenarnya doa bagi saya bukan cuma sekadar masalah list permintaan. Tetapi doa adalah karena kita tahu kita datang memohon kepada Allah yang punya alam semesta ini. Tapi Paulus tidak minta hal yang macam-macam buat jemaat. Dia nggak minta berkat jasmani yang banyak, Tuhan kasih kekayaan buat orang Efesus. Lihat isi doanya ya, sederhana sekali. Dia meminta yang pertama, supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kamu. Itu yang kita teman-teman bisa lihatnya sambil lihat di ayatnya. Itu di dalam ayat 16b. Supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan jemaat Efesus oleh rohnya gitu ya. Teman-teman, kehidupan rohani itu bukan sekadar satu kehidupan rohani itu anugerah Allah. Saya menghayatinya begitu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat, bisa meneguhkan kita. Karena itu saya pikir mari belajar berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang kamu layani. Kalau kamu pemimpin kelompok kecil, kamu pengurus, begitu ya. Kadang-kadang saya sedih juga ya, pengurus bukannya berdoa buat jemaat, pengurusnya malah mesti diurusin begitu. Harusnya pengurus adalah orang-orang yang mengenal Allah dan tahu, Tuhan terima kasih, kau percayakan aku melayani jemaatmu. Maka lahir doa-doa yang hidup. Tuhan aku berdoa, teguhkanlah teman-temanku dalam iman mereka. Yang kedua, berakar dan berdasar di dalam kasih. Paulus sebenarnya sangat kaya ilustrasi. Kalau teman-teman memperhatikan kata-kata asli yang Paulus pakai, itu kata-kata yang menggambarkan misalnya, berakar itu istilah pertanian. Jadi Paulus menjelaskan, jadi sama kayak istilah pertanian berakar ke dalam. Kalau bicara bertumbuh, keluar, atau meneguhkan, menguatkan, itu sebenarnya mirip kayak istilahnya anak sipil gitu ya. Kayak bangunan yang kokoh. Ini yang dia minta kepada Allah untuk jemaat. Ya, supaya mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, dia masuk kepada kasih dan perhatikan, sekarang dia lanjutkan. Supaya mereka memahami kasih Kristus. Teman-teman, kasih Kristus bukanlah diberikan kepada kita dalam bentuk definisi. Tetapi kasih Kristus dinyatakan ketika Yesus mati di kayu salib. Karena itu perhatikan hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara Yesus Allah mengasihi, maka yang dirujuk adalah Allah mengutus anaknya. Jadi kasih Allah dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang di dalam Yesus Kristus pun dia mengasihi kita. Kalau kalian perhatikan misalnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah, apa buktinya?
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah mengutus anaknya. Paulus berdoa supaya jemaat makin kenal kasihnya Tuhan yang luar biasa. Ada kalimat yang biasa dikatakan, love is a verb. Kasih itu kata kerja. Ketika Alkitab bicara kasih, maka kita tidak dapat definisi. Bukan dikasih tahu kasih adalah 1, 2, 3, bukan ya. Tapi Alkitab bicara tindakan Allah mengasihi umatnya. Nah, menarik sekali Paulus berdoa supaya mereka makin memahami kasih Kristus. Dan ini bukan hanya itu. Istilah yang dipakai cukup menarik ya. Semua dimensi. Teman-teman lihat itu ada di ayat yang ke 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saya pikir semua dimensi diambil ya. Apalagi kalau kalian baca Efesus 2, kasih Tuhan itu luas, bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena itu dia telah merubuhkan tembok pemisah. Dia telah mempersatukan Yahudi non-Yahudi di dalam kematian Kristus di kayu salib. Kasih Kristus itu tinggi, mencapai langit begitu ya. Dan membawa langit itu kepada kita. Maksudnya membawa Allah kepada manusia. Tapi kasih itu juga dalam. Saya pikir mungkin Paulus menghayati, aku ini dulu penjahat yang paling jahat. Tapi kasih Tuhan itu begitu dalam, menjangkau Paulus. Teman-teman coba renungkan kasih Tuhan. Atau sebelum renungkan, doakanlah supaya kamu memahami. Memahami bagi saya di sini bukan hanya proses berpikir, oh saya paham, nanti kalau ujian saya bisa ngisi. Tetapi memahami yang saya katakan tadi adalah sebuah pengalaman. Saya betul-betul mengalami kasih itu. Dan selanjutnya Paulus berdoa supaya jemaat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya supaya Allah benar-benar nyata dalam hidup jemaat. Tuhan bukan zat benda. Jadi jangan mengerti Tuhan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oh berarti nanti ada 50% Allah masuk dalam dirinya. Bukan. Tetapi ini bicara Allah menjadi model yang utama bagi setiap kita yang mengikut Dia. Kita makin serupa dengan Allah karena kita gambarnya ya. Makin serupa dalam pikiran, perkataan, karakter. Jadi waktu saya perhatikan nih ya, bayangkan nih kalau didoain begini terus jemaatnya apa nggak bertumbuh itu ya. Luar biasa. Supaya mereka makin mengalami Allah dan makin hidup di dalam Tuhan, makin serupa dengan Tuhan. Dan saya tutup dengan kesimpulan. Setelah isi doa yang begitu luar biasa, ternyata kalau kalian perhatikan, permohonan Paulus di dalam ayat 16 sampai 19 diapit oleh dua acuan tentang Allah. Itu tadi bagian pengantar ayat 14-16a. Tadi dipakai istilah adalah Bapa dari semua umatnya. Dan bukan hanya Bapa yang bagi semua umatnya. Dia punya kekayaan tadi ya dikatakan ya. Coba saya balik lagi ke slide yang ini ya. Ini tadi. Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan dalam sorga di bumi menerima namanya. Terus kemudian dikasih tahu Bapa yang kepadanya dia sujud juga kaya nih. Menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah balik sekarang ke sini. Ternyata di bagian akhir itu muncul lagi tentang Allah. Ini yang tadi abang bilang biasa disebut doksologi. Allah bekerja dalam diri kita dengan kuasanya. Jadi itu yang Paulus hayati. Kalau teman-teman baca ayat 20, 21, saya simpulkannya begini ya. Jadi dialah Allah yang dapat menjawab doa. Ya, kira-kira gitu. Paulus datang kepada Allah yang dia tahu dia Bapa segalanya, dia kaya, maha kaya.
Tapi dia bukan cuma Tuhan yang maha kaya, maha besar, tapi dia Tuhan yang maha kuasa dan sanggup menjawab doa. Dan keyakinan itu yang dia tulis di ayat 20 dan 21. Teman-teman, banyak orang di dunia ini kaya banget gitu. Tapi ya dia tidak mampu menjawab semua doa. Kira-kira gitu ya. Semua yang kaya dalam dunia, punya kuasa, punya power terbatas. Mungkin tidak sanggup menjawab semua doa. Tapi Allah yang kepadanya Paulus datang, dia Allah yang sanggup. Dia dapat menjawab doa. Bahkan, dia Allah yang dapat berbuat jauh melebihi apa yang kita doakan, pikirkan, atau bayangkan. Karena apa? Karena kuasa ilahi bekerja dalam diri kita masing-masing sebagai umat Allah. Ini adalah kuasa yang dahsyat itu. Yaitu kuasa Allah sendiri. Rohnya yang kudus diberikan. Pribadi Allah tinggal di dalam setiap kita yang percaya. Makanya lihat kesimpulan doanya ya. Lihat doksologinya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tadi padahal kalau kita lihat yang Paulus doain aja udah luar biasa indahnya gitu buat jemaat ya. Tapi dia bilang gini, dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah, karena Allah sumbernya, dialah yang sanggup menjawab doa. Kalau semua doa ini yang dia minta dijawab Tuhan dalam anugerahnya, siapa yang mendapat kemuliaan? Bukan Paulus, tapi Allah. Karena itu dia tutup dengan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayatnya kelihatannya singkat, 14 sampai 21. Tapi dalam banget. Dalam banget. Karena Paulus meminta kepada Allah yang dia kenal, minta untuk jemaat yang dia layani, supaya mereka bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya dalam pengenalan secara pemahaman, secara kognitif, tapi dalam pengalaman dengan Allah yang mereka sembah. Karena itu teman-teman, saya jadi belajar gitu ya. Orang suka pikir gitu ya, kalau susah barulah berdoa. Nanti kalau anak ini nggak bertumbuh-bertumbuh, barulah kita doain gitu ya. Nanti kalau dia udah sulit, baru kita mulai berdoa. Saya pikir enggak. Doa seharusnya menjadi jalan pertama, bukan jalan terakhir. Dalam dunia ini kita seringkali lupa. Kita pikir kitalah sumbernya. Jadi kayaknya kita mati-matian. Nanti kalau kita mentok baru, Tuhan tolong. Jadi doa menjadi jalan terakhir. Tapi dari apa yang kita baca, saya menyimpulkan doa harusnya jadi jalan pertama. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, kita datang berdoa sebagai jalan pertama. Kita minta kepada Tuhan yang maha kaya itu, tapi juga maha kuasa untuk melakukan doa itu. Supaya melalui kehadiran kita, bukan hanya kita kenal siapa Allah, siapa Yesus, tapi kita mengalami dan hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari evaluasi doa-doa kita. Seperti apa ya doa kita ya? Jangan-jangan yang muncul adalah apa yang saya mau, diri saya terus. Balik lagi tadi ya, kalimat di awal tadi abang bilang, doa itu sebenarnya menunjukkan hal apa sih yang kita khawatirkan. Jadi waktu saya pikir-pikir, iya ya, kalau dalam doa-doa saya juga nggak muncul orang-orang yang saya layani, berarti mungkin saya nggak khawatir sama mereka. Atau saya juga cuek sama mereka ya. Kalau dalam doa-doa saya yang muncul hanya keinginan saya, buat saya, berarti saya paling khawatir tentang diri saya. Tapi hari ini, belajar dari Paulus, dia meminta kepada Allah untuk yang dia kasihi, yaitu jemaat Tuhan. Mereka ada di hatinya, dan dia menaikkan doa-doanya. Teman-teman, mari belajar berdoa bukan hanya buat diri kita. Ini kondisi yang sangat sulit.
Saya pikir dalam situasi seperti ini, mari secara tekun ya berdoa juga untuk dunia ini, kondisi orang-orang yang mengalami COVID itu ya. Kesempatan pelayanan online kayak begini, saya juga terus berdoa tuh ya. Bayangkan satu hari Minggu tuh silakan mau pilih gereja mana sekarang. Dulu kita nggak mungkin ngikut kebaktian 2-3 gereja. Sekarang hari Minggu ada aja. Nanti mau denger pendeta ini mau denger si pastor ini gitu ya. Tapi lebih lagi saya pikir gini ya. Ada orang-orang yang mungkin tanpa sengaja ngeklik karena penasaran pingin tahu. Tapi Tuhan bisa sentuh juga hati mereka ya. Dan ini biarlah jadi kesempatan orang mendengarkan kabar baik. Berdoa sungguh-sungguh. Tayangan-tayangan yang kayaknya cuman biasa aja gitu ya, Tuhan pakai untuk membawa orang-orang mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia dan makin mengalami Dia, dan bahkan boleh melayani sesama. Kiranya firman Tuhan menolong teman-teman untuk juga meneladani Paulus, meniru Paulus secara khusus dalam doa-doanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Sungguh indah teladan Paulus yang kami pelajari. Dan kami juga mau dalam hidup kami menempatkan doa sebagai bagian yang penting yang di dalamnya kami boleh mengalami Tuhan. Dan akhirnya juga boleh terus hidup bagi Allah dan bagi sesama. Tolong kami, sekali lagi bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.